Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat semua yang pengen langsung dengar ke kajian dari Ustadz Hanan Attaqi, bisa langsung skip ke menit 1:30. Tak lupa juga sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahim kembali. Insya Allah seperti biasa saya akan menyajikan video kajian dari Ustadz Hanan Attaqi, tapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa komentar dari sahabat-sahabat semua. Yang pertama dari Ali Songlap. Masya Allah, ya Allah, belum bisa di level ini, seringkali hati lalai dan tidak peka, sedang sedih, lelah, gelisah batinnya, namun malah justru menjauhinya. Pantas menyembuhkan Rasul saat lelah itu dengan sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ini maksudnya sabda Rasulullah SAW ya kepada Bilal. Kemudian ini dari Wina Yulianti, lewat di waktu yang tepat, alhamdulillah. Yang terakhir ini dari ada Ferau underscore. Yang terakhir ini ada Ferau underscore 0630. Masya Allah, barakallahu fikum. Baiklah, kita langsung saja dengarkan kajian dari Ustadz Hanan Attaqi. Selamat mendengarkan sahabat semua. Jadi teman-teman, ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget sampai kita nggak bisa ngelupain dia. Salah satunya dalam hidup saya misalnya yang paling berjasa itu ibu, nomor satu pastinya ya. Kedua istri. Orangnya ada soalnya di sini. Ibu, istri. Kalau selain keluarga, oke, itu keluarga. Selain keluarga, siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih. Ada saudara saya, Ustadz Muhtarom namanya, dosen Unpad, tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung. Ketika saya nggak tahu tinggal di mana, nggak punya rumah kontrakan, ngontrak juga nggak bisa. Beliau nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama di Antapani. Beliau kenalin saya dengan ibu-ibu Masjid Salim. Nih dari Mesir nih, mau nggak dengerin ceramahnya? Enak loh. Padahal saya juga masih bingung ceramahnya gimana ya. Nggak pernah ceramah. Sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Sekali-kalinya ceramah kebalik saking nervousnya. Disuruh ceramah sama Ustadz Muhtaram, ini ceramah. Akhirnya ibu-ibu ngundang-undang saya awal-awal dikenalin di Bandung. Berjasa banget. Sehingga kalau misalnya beliau miss call, nggak keangkat sama saya, langsung saya telepon balik. Kalau beliau SMS, langsung saya read, langsung typing, langsung bales. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah nggak kirim istri saya buat saya, nggak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. 4 pantangan pada diri dia tuh ada di saya. Ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah nggak membolak-balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah, jangan yang orang Sumatera, jangan brewokan, jangan yang dop. Udah dop, brewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin beda kebiasaannya, terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. 4-4-nya ada pada diri saya, terutama yang dop dan Sumatera nih. Orang Sumatera kuliah di Mesir, dan Mesir mah Sumateranya Arab. Arab itu kayak kita, ada Sundanya, ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sumateranya. Mesir itu Sumateranya Arab. Di Mesir tuh nggak ada cerita kita nungguin bus di halte tuh nggak ada. Yang ada ngejar bus. Bus tuh nggak pernah berhenti untuk ngangkut penumpang, nggak ada tuh. Bus ngeliat kita lagi nungguin malah dia iseng, makin dicepetin. Akhirnya kita kejar, wah, cowboy banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Gak ada yang berani sama ibu-ibu.
Benar-benar queen tuh kalau ibu-ibu teh. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Mang, apa bahasa Arabnya? Gitulah pokoknya. Mang, itu saya pengen ikan gitu ya. Oh iya ya. Pas diambil ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu, mungkin agak-agak lama di freezer. Akhirnya bilang, ini kenapa nih ikan matanya merah? Begadang ya? Nggak jadi deh, malah saya mau ikan yang suka begadang, cari yang lain. Ganti lagi yang lain. Udang aja, udang baunya nggak enak, ganti lagi. Berkali-kali gonta-ganti, itu yang dagang ikan itu nggak boleh marah. Kenapa? Yang ngomong seorang perempuan. Dan di Mesir itu perempuan sangat dihormati, nggak boleh berdebat dengan perempuan, aib. Debat dengan cewek itu aib. Kalau dimarahin cewek itu aib. Mending kita menghindar aja deh. Kalau kita naik bus, duduk nih, ibu-ibu naik harus berdiri. Kalau nggak berdiri itu dianggap aib, satu bus semuanya aib. Kalian laki-laki atau apa kalian teh? Ada perempuan masuk ke bus, kalian pada duduk cuek itu, malu-maluin kalau di Mesir. Sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih, cowok-cowok semuanya berdiri siap. Silakan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan laki-laki memilih, enggak, salah. Ini ibu-ibu yang memilih, saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia milih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama Al-Azhar, karena ulama Al-Azhar, dosen-dosen saya di Al-Azhar itu nggak punya mobil pribadi. Mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi asal gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih. Dia gajian ngambil di admin ya. Karena dulu nggak ada transfer-transferan. Mesir itu agak-agak terlalu ya gitulah, manual ya, nggak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu. Karena dia nggak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh, akuntan tuh nggak ngerti dia tuh. Tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Main kartu pas kita lagi ngantri, Om kita lagi ngantri nih, ntar tunggu dulu nih, kita lagi nih belum beres nih, gitu coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah ada dosen saya ngambil gaji, gajinya kurang lebih sekitar 2.000 pound. 1 pound itu dulu sekitar 3.000 rupiah, lumayan lah ya, hampir 10 juta gajinya. Dia ngambil gaji sekitar 10 juta, langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas, di depan kampus, ditangin, ya abnai, manggilnya lembut, anak-anak, kata dosen kalian udah beli buku kuliah belum? Kita senyum-senyum, padahal udah tapi senyum-senyum aja. Ngebilang udah, jujur, mau dibilang enggak boleh dusta ya, senyum-senyum aja. Oh ya udah nih beli buku, alhamdulillah. Akhirnya kita beli buku, cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu kayak buku sejarah, buku apa. Alhamdulillah dia ngasih dari 10 juta, 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu, sederhana, nggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus bareng dengan kita pagi-pagi tuh naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya nggak berani, disuruh dosen Al-Azhar ngejar bus kan nggak mungkin ya. Kalau ngelihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik, langsung jalan tuh, nggak peduli kita lagi di tangga kayak di apa, nggak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih. Prof silakan. Dosennya naik, baru dosennya di atas, kita masih bergelantungan tuh, bus langsung jalan. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena nggak terbiasa mungkin. Mereka kan biasanya naik taksi nih, karena beasiswa dari kampus, dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al-Azhar. Mesir itu negara miskin, tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing. Negaranya miskin, tapi bisa ngasih beasiswa, luar biasa. Nah Malaysia nggak dikasih. Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei, karena dianggap udah sejahtera. Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih. Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus, nggak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu, turunnya membelakangi arah jalannya bus. Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja, wah lucu. Kalau kita kan udah biasa kobo ya, kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu, barangnya dilempar dulu ke dalam bus, langsung dikejar, naik gitu. Udah biasalah kayak gitu-gitu di Mesir. Tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya? Ya gitulah, nggak ada hubungannya. Pokoknya balik lagi ke tema ya. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada ceritanya dalam kamu seorang mukmin ada masalah, baper, udah gitu bunuh diri, nggak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasain
ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf Sungai Nil kan, mau loncat, aduh dalam takut ada apa kuda Nil gitu, nggak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu? Lemah, gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, nggak apa-apa, yang penting jangan ditolak sama Allah kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Baru dia bisa tough dan survive. Ada orang yang secara fasilitas hidup udah nyaman, kenapa masih bunuh diri? Termasuk tadi tuh, di Jepang itu kan jaminan sosial tinggi banget ya, luar biasa ya. Sampai ada teman saya, bukan hanya berlaku untuk warga Jepang, untuk warga asing yang kerja di Jepang tetap dapat jaminan sosial karena pajaknya tinggi. Ada teman saya yang ngelahirin, setelah dia nikah hamil lahir, itu anak biaya ngelahirinnya ditanggung pemerintah, terus ibunya boleh cuti selama 6 bulan, tapi tetap dapat gaji full setiap bulan. Cuti 6 bulan, gaji fullnya setiap bulan, ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak. Dikasih bonus, jadi punya anak dikasih bonus. Makanya di sana tuh kayaknya orang menikah itu semangat ya, nggak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo nggak ada bonus di sana. Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya, anak nggak boleh banyak-banyak juga. Makin nambah anak, makin nambah pajak. Jaminan sosialnya tuh tinggi. Tapi kenapa kok malah gampang putus asa? Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi. Mental. Mungkin secara etika keren lah, pokoknya ngacung jempol pokoknya. Tapi kalau mentalnya lemah, kosong. Ada yang gersang di dalam hatinya karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka. Di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka, di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mukmin. Salah satunya mukmin di Indonesia. Ketika kita jauh dari Allah, mulai naik tingkat kriminal, mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufran, bukan miskin jadi kufur. Nggak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran. Nggak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta, kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah. Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar, mental. Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik, mentalnya. Dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kisah Nabi ditodong senjata? Nabi lagi di rest area, lagi duduk. Cuman waktu itu gak ada yang jual tahu Sumedang ya.
lagi duduk nih di rest area, istirahat sebentar lah, perjalanannya cukup macet, ada kren jatuh di kilometer berapa kemarin teh. Istirahat, lagi duduk di rest area, jauh dari para sahabat. Biasanya Nabi duduknya itu di antara para sahabat. Kali ini beliau pengen menyendiri. Kenapa pengen menyendiri? Mungkin beliau nggak enak mau nolak sahabat yang curhat, nggak enak mau nolak sahabat yang ajak ngobrol. Karena sahabat juga kan kalau dekat Nabi curhat, ngobrol panjang lebar, minta selfie segala macam kan. Nah Nabi pengen me time lah, nggak pengen diganggu. Kalau udah terlanjur bareng dengan mereka, Nabi itu nggak enakan banget orangnya. Kalau udah Nabi boleh curhat nggak? Nabi nggak mungkin bilang nggak. Nggak ada kata-kata enggak dalam kamus Nabi itu. Yang ada, oh ya boleh, walaupun beliau udah capek banget. Nah akhirnya pengen ngambil me time, nggak mau diganggu, sendiri. Sahabat juga pengertian, oh Nabi lagi pengen sendiri, ya udah menjauh. Ternyata itu jadi kesempatan buat orang kafir, musuh yang pengen membunuh Nabi. Dia langsung datang, nodong senjatanya, pedangnya di leher Nabi. Itu pedang yang sangat tajam, kalau ditarik dikit, udah aja langsung Nabi kegorok. Dia todong di leher Nabi, tinggal ditarik doang. Dia bilang, Muhammad, sekarang kamu jauh dari orang-orang yang mengawal kamu, sahabat-sahabat kamu. Kalau saya gorok leher kamu nih sekarang nih, siapa yang bisa nolong kamu? Di situ kelihatan tawakal Nabi itu, gambaran tingkat tawakal Nabi itu benar-benar hakut tawakulih. Kayaknya rasa-rasanya nggak ada di antara kita yang bisa tawakal sekeren itu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil itu sebagai inspirasi. Ternyata tawakal itu menguatkan mental. Walaupun gak sekuat Nabi memang. Nabi kan di atas rata-rata ya, manusia paling istimewa lah. Siapa yang bisa nolongin kamu Muhammad? Nabi dengan tersenyum melihat ke arah dia, dengan tenang mengatakan, Allah. Saking mantapnya kata-kata Nabi sampai bikin orang itu gemetar, jatuh tuh pedangnya. Kita belum bisa kayak gitu. Ketika kita datengin, Pak saya mau melamar anak Bapak, kamu ngasih makan apa buat anak saya? Allah yang ngasih makan. Astagfirullahaladzim, iya terima. Gak bisa, langsung gemetar tuh orang, mertua langsung gak bisa berdiri. Mana bisa kita naklukin mertua dengan kata-kata kayak gitu kan. Kemarin aja tadi pagi saya disuruh minta sharing di Mabes TNI aja, saya yang gemetar. Biasanya kan enjoy gitu, ceramah santai dan cari-cari bahan ngebully. Mau ngebully TNI, bayangin. Di depan jenderal-jenderal, bintang 2, bintang 3, ini mau ngebully apa ini? Saya kan mati langkah kalau nggak ngebully ya. Jadi bingung mau kayak gimana. Udah aja kaku nggak jelas gitu, salting pokoknya sampai mereka juga ngeliat ini ceramah atau lagi curhat ya, nggak jelas gitu. Artinya kita tuh nggak punya mental kayak Nabi tuh. Menghadapi makhluk aja kadang-kadang keder. Nabi menghadapi orang yang satu-satunya paling memusuhi beliau, udah siap pengen menggal kepala beliau. Coba imajinasikan deh adegan itu. Karena kalau cuma baca teks sejarah nggak akan dapat apa-apa. Oh gitu doang. Padahal kita juga nggak bisa kayak gitu kan. Bisa nggak kita ketika lewat satu jalan terus digonggong sama guguk misalnya, terus kita santai, kamu dan saya sama-sama hamba Allah, bisa nggak kayak gitu? Sehingga dia langsung melipir, oh ya salah, sorry, salah ngegonggong ustadz ya. Nggak gitu kan? Tetap aja kaget. Walaupun nggak takut, mungkin kaget pasti dengan suaranya nyentaknya. Baru sekali dia bersuara langsung, oh udah gitu jaim-jaim melihat orang ada yang lihat nggak saya kaget gitu kan ya. Tapi Nabi nggak sama sekali kayak gitu. Dia todong dan orangnya itu preman. Bayangin tatoan preman yang udah biasa bunuh orang buat dia itu kayak hobi, kayak kita ngopi gitu. Aduh hari ini belum bunuh orang gitu. Jadi sakit kepala kalau belum bunuh orang. Orang kayak gitu tuh nodong Nabi pakai senjata yang udah tajamnya luar biasa, ditarik sedikit langsung udah Nabi bisa kegorok. Nabi menjawab dengan tenang, Allah yang nolong saya. Dia gemetar, jatuh pedangnya diambil balik, ditodongin balik sama Nabi. Sekarang kalau saya pengen bunuh kamu, siapa yang nolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Nabi tersenyum, diambil pedangnya dikasih lagi kepada dia. Nabi nggak takut dibalikin lagi kayak tadi, nggak, dikasih lagi sama Nabi. Nabi itu orangnya bisa menaklukkan hati orang seketika tuh. Ketemu langsung dia berubah hatinya kalau hatinya baik. Satu-satunya yang nggak bisa ditaklukkan itu kalau hatinya memang diisi dengan kesombongan, karena itu sudah ditaklukkan oleh setan. Kalau hatinya bersih baik, Nabi bisa membujuk hati orang. Itu keahlian Nabi SAW. Akhirnya dia dapat lagi pedangnya disarungkan, dia jadi malah duduk ditarbiyah sama Nabi.
Jadi curhat, saya tuh galau berat ya Rasulullah. Tadi gini sekarang jadi curhat. Jadi baper. Gimana nih Rasul, mending saya putusin aja gitu Rasul. Malah cerita tentang masalah pribadi. Nabi kasih solusi, Nabi tepuk-tepuk punggungnya. Ya udah sabar ya, jangan terlalu baper, kan ada Allah. Oh iya ya benar Rasulullah. Saya boleh izin pulang ke negeri saya Rasulullah, buat apa? Saya pengen ngasih tahu ke orang-orang supaya masuk Islam. Agama Islam itu luar biasa. Dia pulang ke kampungnya, dia ceritakan kepada orang lain tentang pengalaman dia ketemu Nabi. Akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa Nabi bisa woles kayak gitu? Enggak panik. Pernah juga di kota Madinah, suatu malam ada kedengaran suara dari tengah padang pasir. Itu suara paling aneh. Kita nggak bisa meniru. Yang jelas ilustrasinya, suara itu bisa bikin orang kayak Umar ketakutan. Bayangin. Suara yang bisa bikin orang kayak Umar, kan kita tahu keberanian Umar. Setan aja takut sama Umar kan? Tapi Umar kali ini takut dengan suara itu, coba. Umar lewat jalan misalnya nih depan Pusdai lewat nih, udah steril, setan gak bakalan lewat jalan situ. Langsung di dalam Google Maps setan itu merah. Jangan ngambil jalan itu, kenapa? Udah merah, lewatin sama Umar. Jadi udah forbidden buat setan. Tapi Umar pada malam itu ketika mendengar suara di tengah padang pasir, ketakutan. Sehingga ketika semua penduduk Madinah mendengar suara yang luar biasa, seperti suara makhluk yang lagi marah-marah nih. Suara setan kalau menurut ulama, walaupun Nabi gak nyebut kayak gitu. Suara setan yang lagi ngamuk-ngamuk, bayangin. Orang aja ngamuk kan kelihatan ya. Apalagi setan ngamuk, bayangin. Setan ngamuk, bukan jin, setan. Arti setan tuh jin yang paling premannya jin lah. Tuh jagarnya jin ngamuk. Diobrak-abrik semuanya sama dia. Lagi ngamuk nih setan, suaranya luar biasa kayak yang pernah sempat viral di YouTube ya. Gak tahu itu suara apa di dalam perut bumi, terdengar di beberapa penjuru dunia. Entah benar, entah editan, saya gak ngerti lah. Yang jelas suara kayak gitu tuh pernah terdengar di zaman Nabi. Dan lebih ngeri lah gitu. Ada yang ngamuk luar biasa. Terus para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Bayangin, sahabat malam-malam itu keluar dari rumah mereka, pengen cari tahu suara apa, tapi gak ada yang berani keluar sendiri. Akhirnya ngumpul di depan masjid. Udah ngumpul depan masjid, mereka cari Nabi. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Rasulullah mana? Rasulullah mana? Umar. Terus sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah yang udah gak takut mati sama sekali. Orang-orang yang pemberani lah. Tapi ngumpulnya di depan masjid karena gak berani keluar sendiri ke tengah padang pasir gara-gara saking seremnya tuh suara. Udah ngumpul, cari-cari Nabi, tiba-tiba mereka ngelihat sosok seorang laki-laki datang dari tengah kegelapan padang pasir. Dia pegang pedang di atas pundaknya, gak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus. Kalau kita gak pakai baju malu-maluin ya, Nabi gak pakai baju, keren lah. Gak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus, terus pakai pedang gitu kan bener-bener kayak cerita gladiator atau siapalah Hollywood gitu kan. Naik kuda tuh gagah sendiri dari tengah kegelapan padang pasir sendiri datang. Dari kejauhan ditanya siapa, ternyata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang menganggap Nabi pengecut, banyak bukti Nabi itu pemberani. Cuman gak sok jagoan Nabi teh, gak konyol. Nabi kalau misalnya berstrategi dalam perang, Nabi ada istilah dakwah sembunyi-sembunyi. Bukan karena Nabi takut pada orang Quraisy. Karena kalau Nabi dakwahnya belak-belakan, gak pakai strategi, terus beliau dibantu oleh Allah dengan mujizat, maka kita nggak bisa niru strategi dakwah Nabi, soalnya kita nggak punya mujizat. Nabi mencontohkan yang paling mudah ditiru, bukan yang paling mudah untuk beliau. Kalau mau, Nabi bisa berdakwah itu nggak butuh Abu Bakar, nggak butuh Khadijah, sendiri aja. Kalau ada Abu Jahal nantang beliau, beliau tinggal bilang ya Allah hancurkan nih orang, langsung mati itu mendadak. Mudah banget buat Nabi. Toh bulan aja dibelah sama Nabi dengan seizin Allah kan? Ketika ditantang Muhammad, kalau kamu emang Nabi, coba lo belah tuh bulan. Kalau saya bisa membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kita lihat aja nanti. Posting dulu pokoknya. Akhirnya Nabi, Bismillah ya Allahu Akbar, kebelah bulan, benar-benar kebelah dua. Mereka bilang Muhammad telah menyihir mata kita. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian merasa mata kalian yang tersihir, ini hanya halusinasi. Coba kita tanya kepada musafir yang sebentar lagi datang dari tengah padang pasir. Apakah mereka melihat malam ini bulan terbelah? Kan gak mungkin saya menyihir orang yang jauh. Ternyata datanglah musafir dari tengah padang pasir lewat kota Mekah, karena Mekah ini salah satu transit juga. Orang-orang langsung berkumpul nanya, apakah kalian melihat kejanggalan di langit malam ini? Ya, kejanggalan apa? Bulan terbelah.
Ternyata Muhammad itu adalah Lord of the Ring, bapaknya para penyihir. Bukan kita doang yang disihir, musafir juga disihir, tetap nggak beriman. Nabi itu kalau mau ngandelin mukjizat bisa banget, tapi kita kan nggak bisa niru. Makanya Nabi mencontohkan yang paling ringan, dakwah itu sembunyi-sembunyi dulu, jangan terlalu vulgar. Supaya apa? Supaya umatnya nggak celaka dengan mengambil langkah-langkah yang sembrono. Nabi itu paling pemberani, cuman nggak pamer. Kalian semuanya apa-apaan? Gua paling pemberani. Nggak pernah Nabi gitu. Umar, Ali, ketika ada yang nantang kaum muslimin, padahal Nabi itu kalau mau duel sama dia bisa banget. Tapi kan buat apa yang kayak gitu-gitu? Kan ada tuh Amru bin siapa gitu yang orang kafir tuh, jagoan berpedang dalam perang Khandak, nantang. Hal min mubariz, ada enggak cowok-cowok pemberani di sini yang mau duel sama saya? Diam semuanya, bayangin Umar diam. Umar takut enggak? Tapi emang orang itu terkenal sih. Nih yang lagi nantang ini terkenal. Umar, aduh, Amru kan agak mikir nih. Ternyata siapa yang berdiri? Ali masih muda, umur 20-an tahun lah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Nabi itu kalau mau, Ali emang lo doang yang berani, gue juga berani sebetulnya. Enggak, Nabi mah gak kayak gitu, orangnya tuh. Ali jangan, aku gak tega kalau terjadi apa-apa sama kamu. Akhirnya Ali duduk. Benar-benar gak ada laki-laki di antara kalian, kata Amru. Dia manas-manasin tuh. Ya Rasulullah, mereka menghina kita ya Rasulullah. Postingannya tuh gak enak banget ya Rasul. Izinkan saya Rasulullah untuk report tuh biar di blog sama Instagram. Kata Rasul, jangan Ali, nanti kamu ada apa-apa lagi sama kamu. Saya kan gak tega, sayang banget sama kamu Ali. Duduk lagi. Ali itu sebetulnya udah gergetan. Rasul kok gak izinin sih, saya bisa tuh ngalahin tuh orang. Rasul gak percaya banget sih sama saya gitu-gitu. Sampai 3 kali, wah benar-benar kalian ini gak ada yang keren satupun, gak ada cowok sama sekali di antara kalian. Saya kecewa nih datang ke sini capek-capek, gak ada yang berani duel. Kata Amru. Akhirnya Ali, ya Rasulullah, izinkan saya demi Allah, biar Allah yang akan menunjukkan kebesarannya. Akhirnya Nabi diam, membolehkan Ali berangkat. Wah langsung kata Ali, ya Amru, saya mengajak kamu kepada Islam secara baik-baik. Kata Amru, gak ada urusan saya dengan agama itu. Kalau gitu saya ngajak kamu berduel. Kata Amru, saya gak tega membunuh kamu wahai Ali. Kata Ali, tapi saya tega bunuh kamu. Coba, Ali terkenal kan jagoannya Rasulullah kan. Akhirnya tarung, wah tahu sendiri kekuatan pedang Zulfikarnya Ali. Terkenal lah, legend banget lah pokoknya tuh. Ali itu bisa dibilang salah satu petarung legend dalam Islam. Ali dengan Zulfikarnya. Akhirnya tuh orang terkapar, penggal sama Ali dan mati dalam peperangan itu hal yang wajar. Jadi nggak ada urusan HAM-nya mana tuh, hak asasi manusia. Ini perang. Kecuali perangnya di dalam kota, baru ngomongin HAM. Karena Islam itu sangat memperhatikan HAM kalau perangnya di dalam kota. Nggak boleh nebang pohon, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh menyakiti anak kecil, nggak boleh menyakiti orang tua, nggak boleh menyakiti orang yang sudah melepaskan senjatanya. Itu etika perang dalam Islam kan? Tapi kalau di medan perang, ya wajar tuh laki-laki sama laki-laki, wajar banget itu Pak. Sama-sama cowok, sama-sama militer, sama-sama megang senjata, wajar banget. Jadi artinya Rasulullah itu sangat pemberani. Tiba-tiba Nabi datang bawa pedang di atas pundaknya, terus megang kuda, datang gagah banget. Orang-orang pas dari jauh ngeliat siapa, kok pemberani banget. Ternyata Rasulullah SAW. Begitu Nabi datang, tenang semuanya. Nabi itu kayak ayah buat sahabat. Nabi turun dari kudanya, diikat kudanya di kandang kuda, di garasi rumah beliau. Udah selesai markirin kuda, Nabi datang ke sahabat. Ya udah ya, udah bubar ya, udah selesai. Kata sahabat, Nabi ada apa sih di luar? Tadi kedengaran suaranya serem banget. Kata Nabi, udah beres. Nabi nggak cerita. Saking Nabi bijak. Kan kalau kita mah habis kayak gitu kan ceritanya panjang tuh ya. Wah gua tadi habis tarung loh sama dia. Kan gitu ya. Nggak bijak banget kita mah. Kalau Nabi bijak, udah beres. Nggak, gua habis tarung. Wah babak belur lah pokoknya, dia udah nggak patah kaki, patah tangan. Tadinya tuh dia gaya-gaya nantang gua, nggak tahu siapa Muhammad gitu-gitu kan. Ini anaknya Abdullah, cucunya Ismail, seorang sniper. Ismail kan terkenal sniper ya. Mata Ismail itu turun kepada Nabi Muhammad, mata yang tajam. Salah satu keistimewaan Nabi itu matanya tajam, sehingga beliau itu nggak pernah meleset dari memanah. Cuman kenapa nggak terkenal? Karena Nabi nggak suka manah seseorang yang tidak layak. Nah kita mah cuman manah calon juga nggak kena kan ya. Baiklah, alhamdulillah itulah tadi pembahasan video kajian dari Ustadz Hanan Attaqi. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi sebelumnya saya bacakan hadisnya ya, sahabat semua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berada pada suatu majelis, kemudian pada majelis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna, lalu sebelum beranjak meninggalkan majelis mengatakan hal yang ini, yaitu kafaratul majelis, kecuali telah diampuni baginya apa yang ada pada majelis tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita bacakan sama-sama sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Baiklah, itu saja video kajian pada kali ini sahabat semua. Bagi sahabat semua yang pengen komentarnya dibacakan, silakan komentar ya di bawah. Dan tak lupa mohon selalu supportnya, mohon selalu dukungannya pada channel ini dengan mengklik tombol like. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe. Beri komentar ataupun share kepada teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.